Halo guys, kembali lagi di Dialis Dialog Legis. Oke, di sini kembali lagi di sini bersama aku Arya. Di sini kita akan kembali ngobrol bersama narasumber yang super duper bisa dibilang keren, bisa dibilang berwawasan luas lah istilahnya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol banyak juga tentang narasumber dengan beliau ini. Kita akan ngobrol banyak tentang topik kita hari ini itu adalah pilkada atau pemilihan kepala umum daerah. Oke, tanpa lama-lama mungkin ya, langsung kita sambut narasumber kita. Oke, halo Kak. Halo. Oke, selamat datang di Dialis di Dialog Legis. Terima kasih. Oke, pertama mungkin kenalan dulu kali ya Kak. Boleh. Kenalan dulu. Boleh. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hanifah Fani. Aku angkatan 2022 dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Gitu. Oke, gitu aja ya. Cukup gitu aja. Oke, mungkin tanpa berlama-lama ya. Ya, boleh. Kita langsung aja mungkin ya membahas topik yang lagi hangat diperbincangkan saat ini bener gitu ya. banget. Oke. Kita bahas tentang pilkada. Waduh, boleh Gitu banget ya. Nah, sampai detik ini tuh masih banyak banget orang yang belum tahu perbedaan antara pemilu sama pilkada. Jadi masih banyak yang menganggap pemilu dan pilkada tuh sama gitu loh. Nah, kira-kira apa sih perbedaan dari pemilu dan pilkada itu? Oh, oke. Baik. Dari pertanyaan pertama ya tadi terkait pilkada sama pemilu, karena masih banyak orang yang awam terkait pemilu itu apa sih, kayak pilkada tuh juga kayak apa sih, apa bedanya gitu. Nah, sejauh dan sepahamanku pemilu dan pilkada itu jelas sangat beda gitu. Walaupun intinya daripada pemilu sama pilkada itu sama-sama memilih pemimpin, tapi dalam tingkatan yang berbeda. Pemilu itu untuk memilih presiden dan lembaga-lembaga legislatif seperti DPRD, DPD, ya kan, seperti lembaga-lembaga legislatif. Nah, kalau misalnya pilkada itu memilih daripada calon dari daerah masing-masing, entah itu gubernur, wali kota ataupun bupati. Jadi perbedaannya di tingkat pemilihan kepada pimpinannya gitu, kepemimpinannya. Jadi satunya tingkat nasional, satunya itu tingkat daerah, seperti itu. Oh, jadi kalau pemilu itu tempatnya nasional ya. Jadi betul. cakupannya range luas Indonesia. Gitu. Satu Indonesia itu sama semua. Dan kalau misalnya pilkada tuh di setiap daerahnya masing-masing. Betul gitu ya. banget. Pilkada tuh kan kalau pemilu kan satu Indonesia tuh kan sama semua ya, sistemasinya apa segala macam sama ya. Tapi kalau pilkada ini kan banyak yang berbeda gitu ya kan. Misal antar daerah tuh bahkan ada daerah yang pemilihan wali kotanya dipilih oleh gubernur. Betul, gitu kan ya. Gitu. ada juga yang bahkan seperti juga itu. mungkin di Jogja kan nggak ada pilkada juga. Benar. Jadi sesuai kebijakan daripada daerah masing-masing sih, dilimpahkan kepada kebijakan daerah masing-masing seperti itu. Oke, jadi begitu ya guys untuk perbedaan pemilu dan pilkada. Jangan sampai salah dan jangan sampai menganggap itu sama. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, jadi pemilu dan pilkada. Pilkada ini kan pemilihan kepala daerah gitu. Betul. Ya, Kak. Nah, dan sekarang ini kan banyak banget pemilih ibaratnya ya pemilih pemula lah ya kan, dan sebagian besar pemilih pemula yang ada di kalangan kita adalah mahasiswa. Jadi banyak banget mahasiswa yang menjadi pemilih pemula di tahun ini. Nah, gimana sih dan apa aja sih yang harus diperhatikan oleh pemilih pemula itu untuk memilih kepala daerahnya gitu? Oke, berarti lebih kepada kayak tipsnya gitu ya, kayak tips tipsnya, daripada apa sih yang harus diperhatikan gitu sebelum nyoblos dan lain sebagainya untuk menggunakan hak suaranya ya. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri, aku tuh yang paling pertama pasti ngelihat daripada visi dan misinya dulu. Visi, misi dari dan program yang dibawakan. Jadi pastinya dan selalu setiap calon walaupun sama daerahnya, setiap calon itu pasti punya visi misi dan program yang berbeda gitu. Nah, itu dari teman-teman lainnya itu bisa ngelihat perbedaannya dan lain sebagainya. Nah, menurut teman-teman visi misi dan program itu yang ibarat kata relevansinya dengan permasalahan di daerah masing-masing dari teman-teman, itu yang mana yang paling relevan? Ya, akhirnya teman-teman bisa pilih sendiri dari situ dulu. Habis itu teman-teman bisa itu melakukan yang namanya searching atau ibarat kata nonton YouTube gitu. Nonton di YouTube banyak banget terkait debat-debat. Nah, itu bisa melihat bahwasanya elektabilitas daripada calon-calon ini tuh sesuai nggak sih sebagai pemimpin atau pantas nggak sih sebagai pemimpin. Jadi setelah ngelihat visi misi dan program kerja, langsung lihat coba dia debatnya kan. Sekarang KPU banyak banget tuh bikin debat ya kan di daerah-daerah. Terus banyak banget kayak yang seru-seru dan lucu-lucu juga gitu debat-debat di daerah masing-masing. Nah, setelah itu barulah
kalian sudah menentukan apa pilihannya dan lain sebagainya, baru diceknya itu apa, dicek backgroundnya sebenarnya. Track recordnya. Nah, dicek track recordnya sebenarnya, dia tuh pernah mimpin di mana, dia tuh ibarat kata kerjanya seperti apa, apa yang ibarat kata program-program kerja yang bisa dituntaskan oleh dia gitu. Nah itu kan bisa jadi pandangan ke kita untuk bisa apa ya, lebih memilih untuk dia gitu. Kalau misalnya ibaratnya track record dia itu bagus dan sejalan gitu dengan permasalahan-permasalahan di daerah masing-masing teman-teman gitu. Oke, jadi banyak banget tadi ya tipsnya. Bener, jadi, banyak. Kita harus ibaratnya kita harus riset lah ya. Bener. Kita harus riset kepada semua calon kepala daerah yang mencalonkan diri itu ya. Kita harus riset gimana track recordnya, bagaimana dia bekerja sebelumnya. Karena kepala daerah ini adalah sebuah orang yang akan memimpin kita ke depannya. Betul, gitu ya, kan? Betul banget. Oke. Nah, kalau misalkan nih, sekarang kan banyak banget pemilih pemula yang masih belum tahu gimana proses terjadi pilkada dan lain sebagainya. Nah, dari menurut kakak sendiri nih, apa sih tantangan-tantangan yang yang sering dihadapi lah oleh pemilih pemula itu untuk menghadapi pilkada ini? Oke. Tantangan pemilih pemula ya untuk ibarat kata menggunakan hak suaranya gitu ya. Yang pertama sih pastinya sering banget tuh sekarang kan media sosial lagi gencar-gencarnya, kita lagi di era digitalisasi banget ya, ibarat kata kayak entah itu di TikTok, di Instagram gitu, itu tuh banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan terkait media sosial gitu. Menyalahgunakan tuh dalam artian menyebarkan informasi-informasi yang ibarat kata hoax gitu, disinformasi terkait calon-calon ibarat kata yang tidak seharusnya seperti itu tapi disebarkan seperti itu gitu kan, ibarat kata kayak melenceng daripada track recordnya ataupun menjatuhkan nama dari paslon. Nah itu kan bisa jadi hambatan kepada pemilih pemula gitu kan, ibarat kata tadinya udah punya keyakinan mau milih ini tapi ternyata ngelihat berita-berita bohong, ternyata kayak ternyata ini mantan ini gitu ya kan, mantan ibarat kata mantan track recordnya jelek nih ternyata, tapi pas dicek ternyata aslinya bagus ya. Itu kan jadi punya disinformasi yang menghambat akhirnya kenapa pemilih pemula tuh masih diambang karam gitu loh, ibarat kata dalam artian kayak masih labil dan lain sebagainya gitu. Nah habis itu mungkin muncul nih juga yang ibarat kata sifat apatis daripada teman-teman pemilih pemula. Munculnya sifat apatis ini merasa bahwasanya diri seseorang ataupun diri pada teman-teman pemula tuh merasa bahwasanya ya udah gitu, kayak kalau aku atau milih nggak milih tuh sama aja gitu, karena kayak suaraku tuh cuma dihitung satu, jadi merasa kayak berkata ya udahlah mau milih juga merasa cuma satu suara tuh nggak berpengaruh juga, padahal itu salah banget gitu pemikiran yang ibarat kata apatis sama politik. Nah itu penerapannya dari apatis politik itu bisa lewat sosialisasi kan dari KPU, ibarat kata menjelaskan bahwasanya sebagai generasi penerus bangsa gitu, kalian harus memimpin pemimpin kalian yang baik gitu, ibarat kata untuk kemajuan dan keberlanjutan masa depan bangsa, seperti itu. Berarti masih banyak banget tantangannya kan? Bener, banyak banget tantangannya buat teman-teman pemilih pemula ya kan. Jadi lebih dipelajari lagi aja terkait tantangannya. Ya berarti emang benar-benar harus, kita balik lagi ke tadi ya kan, harus riset, harus benar-benar riset, kita harus ngecek gimana sih track recordnya di pengalaman pekerjaan sebelumnya. Karena ini tadi jangan terlalu gampang untuk termakan video-video atau konten-konten hoax. Nah gitu, jadi gimana caranya biar kita nggak termakan? Itu setelah kita nonton, kita harus cari tahu dulu, kita harus riset lagi, yang bener kayak gimana sih? Bener nggak sih si paslon ini melakukan kegiatan ini? Bener nggak sih paslon ini dulunya kayak gini, tuh harus cek dulu gitu ya kan? Dan untuk yang apatis, ya kurang-kurangin lah mikir kayak gitu. Karena mau kayak gimana pun ya, walaupun suara kalian nggak berpengaruh, tapi nasib kalian ke depannya akan berpengaruh. Betul ya kan? Mikirnya itu jangka panjang, jangan jangka pendek aja lah. Sering-sering diskusi sama teman-teman juga. Betul, karena 5 tahun itu adalah waktu yang sangat lama. Benar banget. Aduh. Oke. Gitu, benar. Jadi emang harus harus sering-sering baca berita lah ya sekarang. Update lah intinya. Mahasiswa tuh harus update lah intinya terkait isu-isu nasional, pilkada dan sebagainya, itu benar-benar harus update lah terkait permasalahan nasional gitu. Jangan pernah apatis guys jadi mahasiswa. Oke. Nah, kamu juga mau tanya nih Kak. Ini kan pilkada ini kan sebagai ajang memilih pemimpin daerah yang baru gitu ya. Jadi melahirkan pemimpin daerah yang baru yang lebih inovatif, yang harapannya bisa membangun lebih baik lagi. Nah, gimana sih untuk pemilih pemula ini bisa menjadikan pilkada ini sebagai ajang untuk
membawa daerahnya lebih baik lagi gitu loh. Jadi nggak sekedar, mungkin banyak yang menganggap kayak cuma pilkada doang, biasa doang. Tapi gimana caranya sih biar mindset mahasiswa tuh bisa dirubah? Oh, pilkada ini sebagai ajang kita untuk memperbaiki daerah kita gitu. Oh, oke. Kalau misalnya seperti itu, berarti kan kita sebagai mahasiswa gitu ya, kan kita ibarat kata di tengah-tengah lah antara pemerintah dan ibarat kata jadi apa ya, narahubung, bisa dibilang kayak penghubung antara pemerintah dengan rakyat gitu. Untuk menjadikan pilkada itu pemimpin yang lebih baik, ya berarti kan harus dipilah-pilih dulu mana yang bagus dan benar gitu, dicek lagi track recordnya dan lain sebagainya itu seperti apa. Nah, jangan sampai kalian itu tidak tahu ataupun tidak peduli dengan tentang hal seperti itu terkait pilkada, karena menurutku memilih pemimpin itu sangat apa ya, sangat penting gitu. Masa ya sih kalian mau dipimpin sama pemimpin yang ibarat kata tidak ada isinya gitu. Kalau kata pepatah kan ada tong kosong nyaring bunyinya gitu kan, kayak ya Allah, masa ya pemimpin daerah kalian yang ibarat kata cuman banyak omong tapi nggak ada aksinya gitu kan, punya banyak visi misi dan janji-janji palsu, itu kan juga harus di cross check lagi dan tetap dikawal aja sih teman-teman, ibarat kata untuk menjadikan pilkada ini melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik gitu. Tetap dikawal dari ibarat kata masa pencalonan, masa pelantikan, masa kinerja itu tetap dipantau ibarat kata, biar apa program-program dan visi misi dari calon yang dimenangkan ini itu sejalan gitu dari apa yang dijanjikan di awal kepada masyarakat atau warga daerah yang dicalonkan. Jadi tetap dipantau aja, sebagai mahasiswa tuh harus tetap dipantau lah gitu. Berarti emang harus tetap aware lah ya sama lingkungannya sendiri. Ya, lingkungan harus aware banget sama lingkungan. Harus memperhatikan gimana gerak-gerik dari paslon itu ya. Betul. Nah, kalau bahas gerak-gerik nih, pasti kan gak jauh-jauh dari yang namanya kampanye. Bener. Betul ya, kampanye ya. Nah, gimana sih caranya kita sebagai pemilih pemula, khususnya mahasiswa itu, gimana caranya agar kita nggak kemakan siasat dari money politics? Nah, karena money politics kan banyak banget bentuknya nih. Karena orang-orang tuh kadang tuh mikir kalau money politics atau politik uang penyuapan itu cuma berdasarkan salam tempel. Padahal door prize, pembagian door prize atau kayak pembiayaan kegiatan mahasiswa oleh salah satu paslon itu kan juga merupakan salah satu money politics gitu ya. Karena gimana sih cara kita untuk tidak terjebak oleh siasat-siasat itu? Oke, tadi juga disampaikan kalau misalnya teman-teman money politics itu ternyata jenisnya banyak ya, gitu kan, nggak cuma terkait pemberian kayak salam tempel yang ibarat kata uang tunai dan sebagainya. Nah, cara teman-teman ataupun tipsnya untuk menghindari daripada agar tidak terjerat atau ikut-ikutan atau terkena daripada money politics daripada pasangan calon itu, yang pertama pastinya teman-teman tuh harus berdiskusi. Kenapa aku bisa bilang berdiskusi? Karena diskusi itu ruang terbuka bebas gitu untuk menyampaikan pendapat-pendapat dari teman-teman gitu. Semisal teman-teman itu dengan cara berdiskusi, teman-teman bisa banyak banget dapat ilmu dari teman-teman yang lain gitu, kayak ibarat kata saling mengajari bahwasanya ternyata dari paslon A atau paslon B itu salah satunya tuh terindikasi dari money politics tanpa teman-teman sadari, tapi yang disadari itu oleh temennya gitu, teman kalian gitu. Misalnya teman kalian sadar nih kalau misalnya paslon A gitu terindikasi money politics, tapi kalian enggak ya kan, lewat berdiskusi jadi kalian tahu gitu kalau misalnya paslon A itu terindikasi money politics. Nah, kalau misalnya udah kecium nih bau-bau ibarat kata adanya terindikasi daripada kampanye-kampanye ini menggunakan money politics gitu, menggunakan itu, caranya yang paling teman-teman bisa lakukan adalah laporan gitu. Pasti menurutku dari pihak KPU pun mengasih nomor aduan gitu untuk terkait kampanye yang dilarang, dan itu sudah diatur juga dalam peraturan-peraturan di Indonesia gitu, bahwasanya money politics itu dilarang kan. Jadi teman-teman harus aware terkait hal itu. Kalau misalnya kalian teman-teman itu menemukan terkait hal seperti itu, lebih baik dilaporkan saja, karena menurutku ada bagian atau badan pengawasnya sendiri terkait pemilu ini, pilkada ini seperti apa kan. Nah, jadi mending dilaporin aja teman-teman kalau misalnya teman-teman ibarat kata
terindikasi atau ibarat kata tahu kalau misalnya ada indikasi money politics gitu. Oke, berarti kita harus benar-benar memperhatikan banget ya Kak. Balik lagi kita harus aware lagi. Kita harus kuncinya tuh aware. Kalau misalnya pilkada pemilu tuh aware aja harus itu. aware banget sama lingkungan sekitar. Betul. Karena pasti banyak banget siasat-siasat yang lain gitu ya Kak, yang dipikir lebih diperhalus dan segala macam. Dan kita sebagai pemilih pemula, khususnya mahasiswa, harus segera menyadari akan hal-hal dan kecurangan-kecurangan itu gitu ya Kak. Harus banget. Nah, tadi kan dibahas kita harus sering diskusi, kita harus berusaha untuk melaporkan juga kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai gitu. Itu kan berarti kan mahasiswa selain memilih itu kita juga harus mengawasi gitu ya. Betul. Nah, kita harus mengawasi juga. Nah, gimana sih cara kita untuk menjaga demokrasi pada saat pilkada ini terjadi gitu loh? Atau apa aja sih bentuk-bentuk pengawasan yang harus kita lakukan? Pengawasan yang harus kita implementasikan dalam proses pilkada ini. Oke. Yang paling utama yang paling jelas untuk ibarat kata agar demokrasi di Indonesia ini tetap berjalan gitu ya. Ya sudah pasti gitu teman-teman menggunakan hak pilih teman-teman gitu. Apatis-apatisnya teman-teman, semisal teman-teman yang berkata tadi sudah disampaikan dari awal gitu, kalau misalnya teman-teman merasa hak pilih teman-teman tuh atau hak suara teman-teman tuh nggak berasa gitu karena cuma satu suara gitu, tapi teman-teman nggak seharusnya mikir seperti itu, karena demokrasi itu tidak seperti itu. Demokrasi itu kan ibarat kata teman-teman itu mempunyai hak memilih gitu, hak untuk memilih dan dipilih gitu. Itu kan masuk ke dalam hukum hak asasi manusia gitu. Itu juga tertulis di Undang-Undang Dasar 1945 itu di pasal 28 gitu terkait HAM. Itu kan jelas bahwasanya untuk menjalankan demokrasi yang baik itu ya teman-teman harus milih dulu. Nah, selain milih, habis itu ya teman-teman balik lagi tadi, teman-teman tuh harus aware banget terkait bahwasanya ada kecurangan-kecurangan yang ibarat kata memanipulasi. Nah, memanipulasi itu kan banyak terkait tadi ada kampanye juga yang tadi sudah dijelasin ya kan, manipulasi terkait kampanye. Terus ada juga manipulasi suara juga bisa terkait seperti itu. Kan banyak pelanggaran-pelanggaran seperti itu kan. Nah, itu teman-teman harus benar-benar kawal, benar-benar ibarat kata harus gaungkan lah ke media sosial teman-teman gitu. Jadi lebih aware aja sih, lebih kepada situ sebenarnya untuk menjaga demokrasi. Berarti selagi kita mengawasi, selagi kita memperhatikan, kita juga harus kita harus juga mengajak teman-teman di sekitar kita untuk lebih menjaga demokrasi ini lagi gitu ya. Jadi semua itu bisa dimulai dari kita sendiri. Bener. Gitu. Dimulai dari diri sendiri baru teman-teman yang lain. Oke, gitu ya Kak. Oke. Tadi kan sempat disinggung banyak banget tentang berulang kali ya, kita harus menggunakan hak pilih kita harus menggunakan suara kita untuk memilih dan sebagainya. Nah, kenapa sih penting banget untuk para pemilih pemula ini untuk menggunakan hak pilih mereka di pilkada gitu? Kenapa sih penting banget hak suara itu? Oke, kenapa harus penting gitu? Penting menggunakan hak pilih. Nah, jawabannya ya harus penting banget gitu. Kenapa penting banget? Ya karena itu untuk satu menjaga demokrasi gitu kan. Nah, kedua harus memimpin pemimpin yang terbaik dari yang terbaik gitu. Mas saya sih teman-teman di sini di daerah masing-masing ingin banget dipimpin sama pemimpin yang ibarat kata elektabilitas dan lain sebagainya tuh masih di bawah daripada memimpin yang kalah gitu. Itu kan teman-teman dalam satu langkah pasti untuk kedepannya memilih itu sebagai bentuk satu langkah depan lah teman-teman untuk melawan daripada apatis yang di luar sana yang tidak mempedulikan negara. Dengan memilih, menurutku teman-teman itu salah satu bentuk untuk menjaga daripada demokrasi di Indonesia sendiri gitu, menjaga bahwasanya teman-teman nih masih aware banget sama daerahnya teman-teman, masih berkata ngejaga banget bahwasanya daerahnya harusnya lebih bagus, aware berkata akan perkembangan di daerah teman-teman gitu. Itu kan salah satu bentuk dari kenapa penting banget ya. Itu kan ya masa ya sih teman-teman nggak mau daerah masing-masing teman-teman gitu maju dengan pemimpin yang baru kan. Ya pasti kan mau gitu. Aku sendiri pun kan dari Jakarta ya, aku pengen Jakarta lebih maju gitu dibanding kota-kota yang lain seperti itu. Berarti emang kita harus menjadikan pilkada ini sebagai ajang memperbaiki daerah kita. Bener gitu. banget, pasti. Daerah kita bisa lebih improve, biar lebih baik lagi ke depannya dengan pemimpin yang baru. Gitu. Dengan caranya adalah menggunakan hak pilih kita. Gitu. Nah, tapi nih kan sampai sekarang ya, sampai detik ini tuh masih banyak banget orang yang beranggapan bahwa hak suara itu nggak penting. Banyak banget yang udahlah bingung nggak tahu mau milih siapa, golput aja lah. Nggak ada yang bagus, udahlah golput aja. Nah, apa sih dampaknya kalau
hak pilih kita itu nggak digunakan di pilkada ini? Oke, berarti Buat kedepannya tuh kira-kira dampaknya kayak gimana jangka panjangnya? Oke, kalau misalnya dampak nggak milih atau ibarat kata bisa dibilang golput lah ya, kan golput nggak menggunakan hak suara gitu ya. Ya yang pasti pertama sih teman-teman dapat memimpin yang ibarat kata belum tentu di mata teman-teman ataupun belum tentu visi misi dari dan programnya itu benar-benar mengembangkan daerahnya gitu kan, itu satu. Nah, yang kedua ya pasti kan demokrasi lama-lama memudar gitu di Indonesia kan. Betul. Sedangkan Indonesia tuh menganut banget terkait demokrasi ya. Teman-teman kalau misalnya tidak menggunakan hak pilih teman-teman, berarti kan makin tahun ataupun makin berkembangnya zaman, makin tingginya juga tahun gitu ya, ibarat kata ya teman-teman melunturkan demokrasi itu sendiri gitu. Itu menurutku apa ya, dampak negatif lah kalau misalnya ibarat kata teman-teman per hari ini atau per tahun ini teman-teman gak memilih atau tidak memakai hak suara teman-teman, apalagi 5 tahun ke depan gitu masih makin banyak gitu yang terinfluence untuk ibarat kata nggak milih dan lain sebagainya. Pasti kan ada yang ibarat kata dari teman-teman sekalian terpengaruh sama diri kalian sendiri yang ibarat kata nggak golput karena dari teman-teman merasa bahwasanya oh nggak dianggap loh, ngapain gitu ya kan, orang suara cuma satu kecil. Nah, pasti kan lingkup dari teman-teman itu pasti terpengaruh daripada ibarat kata statement kalian gitu yang ibarat kata yang nggak milih. Nah, itu juga pengaruh untuk ibarat kata 5 tahun ke depan gitu. Pasti hak suara itu lama-lama makin pudar gitu terkait persentasenya, entah itu yang golput malah makin banyak gitu. Bisa jadi nanti kita nggak tahu kapan malah golput lebih banyak gitu ya kan dibanding ibarat kata yang milih. Itu kan juga jadi namanya apa ya? Ya luntur demokrasi gitu ya kan. Itu sangat disayangkan banget buat mahasiswa gitu ya, ibarat kata kritis akan hal seperti itu. Itu kan masalah nasional banget ya. Itu harus ditangani segera sih gimana caranya. Oke, berarti gitu. Kita harus benar-benar memperhatikan banget dan kita harus memaksimalkan hak pilih kita gitu. Betul. Ya. Karena kita kan negara demokrasi. Masa ya kita sudah dikasih demokrasi, sudah dikasih kesempatan untuk memilih, masa kita tidak menggunakannya secara maksimal gitu. Dan yang ditakutkan, bener banget tadi kata Kak Hanif, yang ditakutkan adalah kalau misal kita mengecap golput sebagai standar, golput itu menormalisasi golput lebih tepatnya. Kalau kita menormalisasi golput, takutnya yang ditakutkan adalah kedepannya kita malah makin menginfluence orang-orang lain untuk ikut golput kayak kita. Betul banget gitu. Nah, oke, balik lagi nih, kita kan sebagai pemilih pemula yang di sini mayoritas di UNES ya, di FH UNES itu mayoritas adalah mahasiswa. Dan mahasiswa itu adalah orang-orang yang mayoritas merantau. Ya, tidak berada di rumahnya masing-masing, di daerah asalnya masing-masing. Nah, gimana sih untuk para pemilih pemula yang merantau itu untuk tetap bisa update, tetap bisa aware kepada proses pilkada di daerahnya sendiri gitu? Oke, ini pertanyaan bagus banget nih karena buat tujuan aku juga relate ya. Iya, aku juga relate gitu kan, aku dari Jakarta, aku merantau ke Semarang gitu ya kan. Jadi aku relate terkait pertanyaan ini. Nah, gimana sih berarti cara teman-teman itu yang ibarat kata mahasiswa merantau itu masih bisa peduli gitu ataupun aware sama pilkada di daerahnya asalnya gitu. Nah, yang pertama pasti teman-teman itu harus up to date dulu. Up to date terkait apa? Terkait daripada debatnya dulu ya kan. Teman-teman kalau misalnya aku sendiri, aku sering banget nontonin debat Jakarta gitu ya kan. Itu kan ibarat kata di debat itu saling memaparkan dan saling ibarat kata bisa dibilang berargumentasi di situ ya kan, berdebat, namanya juga berdebat kan saling mengeluarkan argumentasi. Nah, itu kan juga bisa ibarat kata teman-teman sekecil itu aja itu juga bisa ibarat kata teman-teman tuh peduli gitu bahwasanya teman-teman memperhatikan pilkada dari daerah teman-teman. Nah, semenjak setelah itu kalau misalnya teman-teman ngelihat debat, akhirnya teman-teman bisa memperhatikan mana nih kira-kira yang mengibarat kata relevansinya terkait apa yang dibawakan dari calon-calon masing-masing calon ini, relevansi yang ibarat kata permasalahannya di daerah kalian itu yang paling mendekati yang bisa menyelesaikan masalah di daerah itu apa gitu ya kan. Itu kan tinggal dipilah-pilih dan diolah-olah gitu ya ibarat kata. Nah, habis itu kalau misalnya dari diriku pribadi biasanya aku langsung menginfluence kepada keluargaku. Bukan menginfluence tapi lebih mengedukasi daripada keluargaku. Lingkupnya kecil aja teman-teman, kayak nggak harus orang lain ataupun ibarat kata teman yang jauh banget ibarat kata ataupun warga di Jakarta semua itu boleh aja. Cuman langkah kecilnya itu kan dimulai daripada lingkup kecil dulu, lingkup sehari-hari. Ku ya keluarga gitu. Kan biasa banyak banget ya yang ibarat kata kayak orang tua tuh
milihnya berdasarkan apa-apa gitu kan. Itu kan banyak banget sampai detik ini pun kayak di keluarga aku pun contohnya masih yang ibarat kata milih ya yang dia kenal-kenal aja gitu ya kan. Itu kan juga nggak bisa memungkiri bahwasanya dikenal sama orang, dikenal banyak orang itu elektabilitas untuk jadi pemimpinnya nanti itu bagus gitu kan. Itu kan tidak menjamin juga. Jadi kan sebenarnya tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya setiap calon itu yang dipimpin itu menjadi pemimpin yang baik itu tidak dijamin. Jadi tetap dikawal dan tetap diedukasi ke teman-teman ke keluarganya gitu terkait kira-kira mana nih yang ibarat kata pantas. Nah, teman-teman juga bisa lebih kalau mendalami, teman-teman bisa ini namanya apa melakukan pemantauan lewat website KPU. Setahuku di website KPU tuh bisa dipantau kok nanti ketika hari H ataupun hari pemilihan pas pilkada itu kelihatan pemantauan hasil pemungutan suaranya. Oh, jadi di masing-masing daerah gitu ya, Kak? Iya, jadi kelihatan tuh nanti yang paslon A berapa, paslon B berapa, paslon C berapa itu kan bisa diupdate terus terkait terus bisa dianalisis terkait indikasinya. Ini ada yang janggal nggak dan lain sebagainya. Biasa kan setahu kemarin pas zaman pemilu itu tuh bisa dilihat gitu loh per TPS itu yang milih berapa gitu kan itu bisa terindikasi tuh. Nah itu kan bisa ibarat kata nanti kalau misalnya teman-teman aware sama daerahnya, teman-teman bisa ngelihat dan bisa ibarat kata nganalisis mana nih ibarat kata janggal TPS-nya. Nah itu kan bisa lanjut dilaporkan kepada KPU lagi gitu seperti gitu. itu ya. Oh berarti masih banyak banget jalan untuk kita bisa aware gitu ya kan sama lingkungan kita. Masih apalagi sekarang kan zaman serba digital, serba modern. Kita bisa bisa menggunakan banyak sekali cara, banyak sekali media untuk manfaatkan itu. Bener gitu ya Kak. Jadi selama kita di perantauan bukan berarti dan tidak bisa menjadi alasan bahwa kita jadi apatis. Iya, nggak boleh dong. Tetap kalau misalnya teman-teman ngerantau juga tetap nggak boleh ibarat kata cuek dengan daerahnya teman-teman asalnya kan. Teman-teman juga lahir atau asalnya kan dari daerah itu, masa iya teman-teman cuek gitu kan atau apatis. Betul banget. Jadi selain kita bisa mengawasi secara digital, kita pun bisa menginfluence atau kita bisa sharing ke terdekat kita ya, misalkan keluarga tadi misalkan kasusnya adalah gitu. Jadi kita bisa menginfluence lagi teman-teman sekitar kita, keluarga sekitar kita yang masih memilih berdasarkan kenal, yang belum masih dipertanyakan kredibilitasnya, biar bisa lebih tahu lagi ini sebenarnya paslonnya bagaimana sih, kalau paslon ini gimana sih, track recordnya gimana sih gitu ya Kak. Bener banget. Nah tadi kan dibahas juga beberapa platform atau website yang bisa yang bisa diakses gitu. Nah, kalau menurut Kakak sendiri nih, dari Kakak sendiri apa aja sih website yang bisa dipakai untuk para pemilih pemula, khususnya mahasiswa yang sedang merantau? Apa aja sih website atau media yang bisa diakses untuk kita bisa memantau proses jalannya pilkada ini? Oke, terkait media sosial ya berarti apa saja sih teman-teman yang ibarat kata media yang bisa dipercaya. Yang jelas yang pertama tentu saja kan KPU gitu kan. KPU tuh punya website, punya Instagram, punya Twitter juga. Jadi teman-teman bisa mantau informasi-informasi terkini up to date terkait pilkada di daerah teman-teman itu lewat KPU gitu. Entah itu teman-teman sukanya di mana. Biasa teman-teman kalau misalnya mahasiswa sekarang tuh demen banget tuh lewat Instagram ya kan, sering banget main Instagram ya, berarti teman-teman lewat Instagram gitu. Bisa tuh banyak post-postannya yang berkata teman-teman terkait aware dan lain sebagainya tuh kayak tips and trick yang tadi juga dijelasin juga sama aku, itu juga ada di pilkada di KPU gitu. Nah yang kedua, lebih percaya terkait berita-berita yang tidak hoax gitu, dan ibarat kata lebih percaya kepada media pers yang sejatinya dan sejauh ini sudah dipercaya oleh masyarakat. Misal contoh Tempo gitu kan. Tempo itu bisa juga terkait media-media yang ibarat kata kalian tidak bisa dibilang elektabilitas atau kredibilitas daripada media pers itu kan dipertanyakan juga di masyarakat kan, apakah ini ibarat kata benar-benar media yang benar dan lain sebagainya. Itu kan teman-teman harus bisa pilih-pilih sendiri lah. Menurutku sudah sepantasnya dan sudah seharusnya jadi mahasiswa tuh bisa membedakan antara berita benar dan berita bohong gitu. Jangan sampai teman-teman tuh terindikasi atau terkena dampak daripada hoax tersebut. Itu kan berpengaruh banget gitu. Nah, iya betul banget. Jadi selain kita menggunakan media sosial yang ada, platform digital yang ada, kita juga harus
riset dulu lah ya. Kita harus riset dulu, mengecek kebenarannya. Karena yang ditakutkan adalah itu media sosial itu terlalu gampang untuk menyebarkan video-video hoax yang kita tahu. Jadi kita harus pilih-pilih juga video atau konten-konten atau segala hal yang bisa kita terima gitu. Jadi jangan sampai kita menelan semua informasi itu mentah-mentah. Tapi kita harus riset dulu. Setelah kita menerima, kita riset dulu, ini benar nggak sih? Betul. Beritanya itu benar nggak sih? Ini bohong nggak sih? Gitu. Jadi biar kita juga tahu kebenarannya seperti apa, tidak mudah untuk termakan oleh media sosial gitu ya Kak. Benar. Oke, pertanyaan terakhir nih. Siap. Apa sih harapan Kakak khususnya ini kepada pemilih pemula atau kepada para mahasiswa terhadap kemajuan demokrasi di Indonesia melalui sistem pilkada ini? Oke. Berarti harapan ya, Iya, harapan yang tadi kan kita udah panjang lebar ngebahas tantangan, dampak positif negatif. Berarti sekarang harapan untuk para pemilih pemula ataupun mahasiswa untuk ibarat kata bisa memajukan demokrasi ya kan di Indonesia ini dengan cara melalui pilkada ini. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing banget dengan peran mahasiswa gitu kan. Itu ada 5 ya, salah satu yang bisa diambil dari teman-teman dan bisa diterapin di teman-teman terkait di dalam pilkada ini adalah agent of change. Agent of change itu kan kalau misalnya di Indonesia kan atau ditranslate ke bahasa Indonesia sesuai KBBI itu adalah agen perubahan yang dimana teman-teman ini sebagai mahasiswa itu teman-teman bertanggung jawab akan perkembangan ataupun akan masa depan bangsa teman-teman. Karena jelas kenapa seperti berkata teman-teman tanggung jawab ya karena teman-teman adalah generasi penerus bangsa gitu. Teman-teman tuh harus punya rasa tanggung jawab dulu terkait masalah-masalah ataupun terkait isu-isu ataupun terkait sekecil pemilihan daerah itu teman-teman harus bisa bertanggung jawab akan daerahnya masing-masing gitu. Itu menjamin sebagai mahasiswa ibarat kata teman-teman itu harus berpikir seperti itu. Itu pemikiran yang ibarat kata kritis lah bisa dibilang ya kan, memikirkan bahwasanya ya teman-teman sebagai teman-teman tahu nih bahwasanya teman-teman mahasiswa dan teman-teman tahu bahwasanya teman-teman juga aware. Nah, langkahnya adalah ya teman-teman merasa tanggung jawab dulu kepada daerahnya gitu. Tanggung jawabnya semisal permasalahan daerah teman-teman ya itu banyak, misal kayak ada banjir gitu ya, terus habis itu kemacetan. Nah, teman-teman tuh harus bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawabnya dengan cara apa ya teman-teman? Dengan cara memilih gitu. Dengan teman-teman memilih itu menurutku udah menunjukkan rasa tanggung jawab dan ibarat kata menerapkan peran dari mahasiswa yaitu peran agent of change. Seperti itu Arya. Oke. Banyak banget ya harapannya ya Kak. Bener. Dan harapannya menurut saya itu harapan yang bagus banget sih untuk kedepannya mahasiswa, karena ya itu kita harus mengamalkan dan juga harus melaksanakan salah satu peran mahasiswa itu. Kita harus benar-benar menjadi agen perubahan untuk Indonesia Emas 2045. Nah, benar guys. Jadi selain kita harus merubah diri kita menjadi lebih baik, kita juga harus merubah lingkungan sekitar kita lah, lingkungan kita mulai dari yang terkecil, keluarga, teman-teman, sampai juga lingkup yang lebih besar lagi. Kita harus membawa perubahan menuju Indonesia yang lebih baik lagi, begitu ya Kak ya. Betul banget. Oke. Ternyata sudah lama sekali kita berbincang-bincang ya, lama banget kita berbincang-bincang. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah berkenan untuk hadir di sini Kak Hanif. Sudah banyak sekali mengobrol-ngobrol, menyampaikan pendapatnya lah ya, opininya dan pengetahuannya terhadap pilkada ini, begitu ya Kak. Amin. Terima kasih juga buat Arya sama teman-teman dari departemen redaksi udah mengundang aku jadi berkata narasumber terkait isu ini. Walaupun ilmu yang aku berikan semoga bermanfaat lah buat teman-teman, pengalaman dan apa yang aku baca semoga tersampaikan dan ibarat kata apa yang merasa aku ingin sampaikan tersampaikan ke teman-teman juga gitu. Oke, mungkin itu aja dari kami Kak Hanif. Itu aja dari kami teman-teman. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga semoga bisa membantu lah teman-teman semuanya. Itu aja, terima kasih. Selamat siang.